Saya kasih judul, maksudnya seberapa kuat kemampuan benih itu. Kita buka di Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Ini ketika Tuhan bicara mengenai memberitakan kematiannya, ya. Ayat 24, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Jadi firman ini mengatakan biji gandum kalau nggak jatuh dan nggak mati, ia tidak akan menghasilkan apa-apa lah. Cuma satu biji aja. Ya, saya pernah baca ada satu artikel katakan ada sebuah biji gitu ya, itu udah umurnya kurang lebih diperkirakan dari ribuan tahun, 4.000 lah tahun. Itu ada di dalam kuburan dari di Mesir gitu ya, Firaun. Itu biji memang tetap ada ngegeletak di batu dan ya tidak, ya cuman hanya bentuk biji aja. Tapi ketika biji itu ditaruh di tanah, barulah biji itu bisa menghasilkan, maksudnya bisa bertumbuh, ada kehidupan. Tapi selama biji itu hanya ada di batu dan istilahnya tidak ada tanahnya, yaitu biji cuman ya hanya sebagai biji aja gitu. Tidak ada sesuatu yang kehidupan gitu loh. Maka di sini Tuhan katakan biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji aja. Tetap aja biji gandum. Biji gandum sama biji padi kurang lebih hampir sama gitu loh. Jadi memang karbohidrat, cuman bedanya kita makan beras dari padi, kalau orang luar itu gandum gitu. Nah, di sini Tuhan ingin mengatakan bahwa ya ini bicara masalah kematiannya. Jadi sesungguhnya kalau dia tidak mati gitu ya, ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Maka dikatakan tujuan aku datang adalah yaitu untuk mati, untuk menyelamatkan manusia. Nah, akhirnya ya Tuhan ya di sini judulnya pokoknya ada satu perikop ini masalah kematian dia gitu loh. Jadi akhirnya dia rela mati. Kenapa? Tujuan untuk bisa menghasilkan jiwa-jiwa. Buahnya itu adalah jiwa-jiwa manusia. Jadi ketika dia mati, akhir dia mendapatkan jiwa-jiwa manusia. Nah, prinsipnya inilah sebetulnya Tuhan ingin terapkan, kita ngerti bahwa kalau tidak ada kematian, tidak akan ada kehidupan. Gitu loh. Makanya di ayat selanjutnya Tuhan katakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, justru dia dapat nyawanya. Jadi ketika orang mati sebetulnya ada kematian di dalam dirinya, dia justru punya kehidupan. Jadi selalu saya katakan bahwa ini adalah sebuah pola. Firman Tuhan itu punya pola. Firman Tuhan itu punya aturan main. Nah, kalau kita nggak ngikutin aturan mainnya, ya kita nggak akan dapatin apa-apa, gitu loh. Jadi kita tidak akan mengalami perubahan, tidak mengalami sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak mengikuti cara mainnya Tuhan atau aturan mainnya Tuhan. Nah, firman Tuhan itu aturan mainnya Tuhan. Makanya pas tadi lagu tadi, kemenangan adalah milikku gitu. Kemenangan itu adalah bagian hidupku. Jadi ketika nyanyikan gitu, saya di dalam diri saya, di dalam pikiran saya, pokoknya kemenangan tuh milik saya gitu loh. Kemenangan itu bagian hidup saya, bukannya bagian orang lain. Bagian hidup saya, pokoknya hidup saya harus selalu menang, gitu loh. Jadi karena itu memang firman gitu loh. Itu firmannya ngomong seperti itu. Kemenangan itu milik kita. Jadi apapun yang saya alami, pokoknya gue gak pikirin, pokoknya kemenangan adalah milik gue gitu loh.
Jadi ketika saya menyanyikan, itu di dalam otak saya, di dalam pikiran saya itu sudah tercantum, gue menang. Gue pasti menang. Gue punya masalah, gue pasti menang. Gue akan keluar sebagai seorang pemenang. I'm not a loser. Saya menang. Jadi kenapa? Ini saya akan bicarakan nanti aturan mainnya Tuhan. Nah, ini aturan mainnya Tuhan adalah biji kalau tidak taruh di tanah gak mungkin tumbuh. Itu aturan mainnya. Ya, itu aturan main Tuhan. Selama biji itu tidak ditaruh di tanah, tidak akan pernah ada pertumbuhan. Titik. Nah, itu syarat. Nah, biji itu adalah benih, itu adalah firman Tuhan. Hati itu adalah tanah kita. Tanah. Artinya apa? Aturan mainnya Tuhan, firman harus ditanam di hati. Itu aturan mainnya. Selama itu firman tidak ditaruh di hati kita, itu firman tidak akan pernah bertumbuh. Firman itu tidak akan pernah akan mengalami perubahan, mengubah hidup kita. Dia tidak akan lakukan. Kenapa? Karena memang enggak ditaruh di hati. Jadi aturan mainnya Tuhan, yang namanya benih, yang namanya biji harus taruh di tanah. Itu aturan mainnya Tuhan. Nah, benih itu adalah firman Tuhan. Dan aturan main Tuhan adalah benih itu harus ditanam di hati kita. Tanpa ditanam di hati kita, ya tidak akan ada pertumbuhan. Tidak akan ada perubahan. Itu aturan main Tuhan. Amin. Ngerti ya? Jadi percuma teriak-teriak kalau tidak ada firman di dalam hati kita. Karena nggak ada pertumbuhan. Nggak ada sesuatu yang membuat, ya apa yang bisa ditumbuhin. Nah, ini saya akan bicara banyak masalah ini. Karena pasca ini Tuhan ingin memberikan tahu bahwa gini, itu aturan mainnya dia. Kalau dia ingin mendapatkan jiwa manusia, menyelamatkan manusia, aturan mainnya dia harus mati dulu. Itu aturan main yang sudah yang dia sendiri ciptakan gitu loh. Sekalipun dikatakan gini, kalau secara manusiawinya dia, karena dia adalah manusia, ya dia tahu bahwa dia akan mengalami namanya kengerian, yang ngalamin akan sesuatu namanya ya penganiayaan dan itu penyiksaan gitu loh. Dia sudah punya bayangan, dia sudah tahu apa yang dia alami. Maka waktu di Taman Getsemani dia itu begitu sangat ketakutan. Kenapa? Dia sudah punya bayangan gitu loh, apa yang dia akan alami. Tetapi dia tahu aturan mainnya adalah kayu salib, mati. Aturan main itu gak bisa dia kabur dari aturan main itu. Sudah ditetapkan harus seperti itu. Jatuh ke tanah, mati, baru numbuh. Jadi dia harus jatuh ke tanah, mati dikubur, baru tumbuh, baru bangkit. Itu aturan mainnya. Nangkap ya? Nah, karena saya harus ngomong seperti ini, selalu nekankan aturan main. Karena banyak kita orang Kristen itu, kita sudah didoktrin istilahnya tuh adalah bagaimana kita meminta. Itu didoktrin kita dari zaman dulu, itu didoktrin tuh minta. Selalu bagaimana caranya kita meminta. Ya kita doa aja, kita minta aja. Kita doa aja, kita minta aja. Saya aja ketika ada sesuatu masalah, saya nggak bilang sama anak saya, bantu papi doa ya, doain juga ya. Kagak. Atau saya mesi saya, yuk kumbang tangan yuk, kita minta sama Tuhan yuk. Kagak. Dulu iya. Tapi sekarang apapun yang saya alami, saya tidak meminta doa dari istri atau anak untuk minta bantuan doa. Tidak sama sekali.
Kenapa? Bukan berarti itu salah, enggak. Mau ngelakuin sok silakan, minta berkumpul. Ya firman Allah katakan begini, 2-3 orang berkumpul sepakat minta apa saja dia akan berikan. Itu emang ada firmannya. Ada firman. Bukannya salah. Ingat ya, bukannya salah. Dan bukan itu tidak boleh dilakukan. Mau lakukan itu silakan. Tetapi saya lebih baik, saya berpikir, gue lakuin firman. Apapun yang gue alamin, gue gak perlu minta, gue lakuin firman. Firman itu akan kerja. Titik. Firman itu akan bekerja di dalam diri saya, dan saya akan mengalami kemenangan. Karena yang namanya aturan main itu pasti terjadi. Benih ditaruh di tanah pasti tumbuh. Jadi aturan main itu. Nah kalau mau orang melakukan itu sok silakan. Tapi saya tidak mau. Bukan berarti ya, saya bukan berarti salah. Tetapi saya tahu ada bagian yang harus saya lakukan. Ada bagian yang saya harus lakukan. Bukan bagian saya adalah menjadi seorang pengemis. Bagian saya adalah seorang anak Allah. Aduh, kemarin saya baca lagi yang mengenai apa tuh yang namanya anak yang hilang. Wah, itu lebih dalam lagi. Tapi saya nggak mau bicara itu. Nah, jadi begini. Kalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, itu sebuah aturan main yang dibuat oleh Tuhan. Nah, itu adalah yang harus kita lakukan. Ya, kita harus lakukan. Artinya ada benih firman yang harus ditanam, ditaruh di hati kita. Harus ada di hati kita. Itu benih harus ada. Nah, benih itu bisa menghasilkan atau berbuah itu karena mengalami proses. Jadi sekalipun itu ditaruh benih, bukan berarti kemudian besokannya langsung muncul pohon, kagak. Tapi harus mengalami proses terlebih dahulu ya. Kalau gandum itu dia harus mati, maksudnya dia harus berubah. Dia harus merelakan untuk berubah gitu loh. Jadi dapat ya kulitnya pecah lah gitu loh kan. Kemudian baru keluar. Nah seperti itulah prosesnya, itu harus terjadi dulu. Dan prosesnya itu adalah harus kita ngerti bahwa segala sesuatu ketika firman Allah ada di dalam diri kita dengar, bukan berarti minggu depan udah beres masalah. Bukan 2 minggu langsung udah bisa beres. Bahkan belum tentu 1 bulan. Jadi jangan berpikir bahwa gue udah ngelakuin firman, kok masih belum? Kok udah ngelakuin ini, kok masih belum? Hidup gue masih begini aja. Udah diajarin, dikasih tahu gue kok masih aja begini. Gue udah diajarin kok, udah ngelakuin. Kita harus ngerti semua ada proses. Jangan berpikir bahwa itu semuanya instan. Nah, contoh begini, kemarin minggu lalu saya katakan, yang namanya contoh toge itu mungkin semalam, pohon toge gitu ya, dari apa, kacang hijau gitu ya, atau kacang kedelai gitu ya, gitu bisa tumbuh gitu ya. Nah, semakin itu pohon semakin contoh singkong, apalagi duren, itu berarti makin lama prosesnya. Nah, demikian juga sebetulnya di dalam bisnis, di dalam usaha kita. Tidak ada yang namanya proses. Semakin itu bisnis semakin besar, semakin dibutuhkan proses yang lebih panjang. Kalau bisnisnya cuma kecil, memang prosesnya nggak panjang. Tetapi kalau semakin besar, kita harus mempersiapkannya semakin panjang. Yang saya ingin katakan bahwa semua apapun yang kita taruh, benih yang kita taruh termasuk firman, itu butuh yang namanya proses untuk bertumbuh.
untuk bisa sampai menghasilkan pohon, apalagi buahnya, itu ada waktu. Nah, bagaimana waktunya itu bisa ada standarnya atau ada memang bisa dipercepat, itu tergantung kitanya. Prinsipnya adalah semua harus ada proses. Tidak mudah. Apalagi begini loh. Tuhan pernah ngomong begini. Ketika murid-murid Tuhan ngomong sesuatu, kemudian murid ngomong gini, waduh susah banget nih, tambahkan iman kepada kami. Jadi murid-muridnya bilang, wah ini susah, Tuhan tambahin iman supaya bisa gitu, bisa gue dapet. Nah gini, berapa banyak dari kita ketika kita punya masalah, akhirnya kita berdoa, kita berpuasa, kita berbahasa roh, kita membaca Alkitab, kita melakukan hal-hal rohani untuk memperbesar iman kita. Saya ingin tanya, ngelakuin itu enggak? Pernah enggak melakukan itu? Jujur, pernah enggak? Saya pernah. Ketika saya susah setengah mati, saya berusaha berbahasa roh sejam 2 jam. Saya baca Alkitab, saya baca buku, saya istilahnya ya saya berpuasa hanya untuk supaya iman saya tuh besar, iman saya tuh kuat gitu loh. Tapi Tuhan ngomong apa? Apakah Tuhan katakan kamu harus punya iman yang sangat besar untuk bisa lepas? Kagak. Tuhan cuma hanya ngomong hanya sebesar biji sesawi aja. Tuhan tidak butuh iman yang besar. Tuhan hanya butuh biji kecil. Benihnya kecil. Itu namanya biji sesawi. Tuhan tidak minta iman yang besar. Kita semua sudah punya iman. Supaya apa? Kita ini apa ya? Otak kita ini mesti diputer gitu loh. Otak kita mesti diindoktrinasi lagi gitu, diulang gitu loh. Cuci otak lagi gitu loh. Karena dulu kita dicuci otaknya bahwa adalah seperti itu, iman mesti besar. Ternyata firman ini mengatakan enggak butuh iman besar, imannya cuma hanya kecil doang gitu loh. Jadi dulu kita saya tuh sering sekali mengembangkan, berusaha untuk bisa punya iman yang besar. Supaya apa? Supaya saya bisa diberkatin. Supaya saya bisa dikasih jalan keluar, supaya saya dikasih pintu gitu loh. Supaya saya dapat uang. Jadi saya berusaha untuk punya iman besar. Hasilnya apa? Zong, nol. Ya mana bisa? Saya mengembangkan iman saya, tetapi kekhawatiran tetap sama-sama gitu loh. Kekhawatiran tetap tinggi, tapi berusaha punya iman yang tinggi. Yang gak bisa tarik menarik, yang satu kekhawatir, yang satu punya iman. Yang gak terjadi apa-apa, karena saling tarik menarik. Yang gak menghasilkan apa-apa dan gak jadi perubahan. Tapi saya berubah. Tuhan bukain pintu. Itu cuma gara-gara otak khawatir saya hilang. Ketika kekhawatiran saya itu menghilang, memang saya akui gak bisa 100%. Tetapi begitu makin turun banyak. Akhirnya saya bisa mengalami penembus. Saya bisa mengalami breakthrough. Cuma gara-gara pikiran. Dan itu tidak mudah. Prosesnya susah. Apalagi saya laki-laki. Tapi ya itu, sekali lagi, Tuhan punya aturan main.
Kita mau berbahasa roh 5 jam, 10 jam, baca kita full 16 jam, enggak akan merubah apa-apa. Selama otak kita tidak sama dengan firman Tuhan, enggak akan berubah. Itu aturan mainnya. Ini benih. Kalau benih itu tidak ada dalam diri kita, kalau benih itu tidak ada di dalam hati kita, dan tidak mengalami pertumbuhan, itu benih akan tetap benih, bukan sebuah pohon. Ngerti? Nah, coba kita baca Yosua 1. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuberikan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pasti yang kita ingat, kita orang-orang Kristen, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang selalu kita omongin atau kita ingetin, bahwa kita akan berhasil dan akan beruntung. Betul gak? Yang diingetin otak itu gitu loh. Tetapi kita lupa di kalimat sebelumnya. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Yang membuat bisa beruntung itu karena otaknya si Yosua itu adalah firman Tuhan. Ngikutin apa yang Taurat yang sudah ditetapkan, ikutin itu, renungkanlah itu, maka engkau akan berhasil. Tanah Kanaan itu apa? Itu adalah sebuah tanah perjanjian yang membuat berkat-berkat apapun untuk orang Israel itu mereka bisa miliki. Itu tanah Kanaan. Tuhan ingin katakan begini. Memang sekarang zaman kita bukan kita berperang untuk mendapatkan tanah, sebuah tanah. Tuhan ingin katakan gini, lu mau dapat tanah Kanaan. Ada tanah Kanaan yang aku sudah berikan, aku sudah janjikan. Semua pada kita itu punya rancangan, rencana Tuhan. Ya, semua ada. Kita nih dirancangkan itu menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Kita semua dirancangkan itu semua. Tidak dirancangkan, yang satu adalah keluarga miskin, keluarga nggak punya apa-apa, bla bla segala macam. Dirancangkan seperti itu? Enggak. Tuhan rancangkan kita semua adalah orang Kristen, keluarga yang bahagia. 5 aspek hidup ini semuanya bahagia. Itu rancangan Tuhan. Itu yang namanya tanah Kanaan. Nah, problemnya untuk sampai ke tanah Kanaan, kita harus melewati padang gurun yang kita harus perang. Nah, si Yosua itu harus berperang ngelawan tuh yang banyaknya musuh gitu loh. Nah,
kita sekarang ini berperang, bukan kita berperang secara manusia, tetapi kita berperang, perlawanan kita dengan apa? Roh-roh. Kita harus mau ke tanah Kanaan, kita harus merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Ngelawan setan. Yang ada melempari kepikiran kita. Nah, gimana caranya? Begini, prinsipnya, renungkanlah itu firman Tuhan siang dan malam. Terus bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya, maka engkau akan beruntung, maka engkau akan sukses, engkau akan berhasil. Prinsipnya adalah renungkanlah. Nah, sekarang begini, apa maksudnya renungkan? Apakah gue baca Alkitab 5 jam, 10 jam, gue renungin aja? Apakah seperti itu? Kalau begitu kita nggak kerja. Kalau begitu urusan rumah tangga berantakan, hancur. Yang dimaksud renungkan adalah ketika kita pagi hari kita membaca firman Tuhan, selama satu hari itu otak kita, gini loh, kalau kita kan lagi kerja, kita lagi ngapa-ngapain, kalau pikiran kita yang direnungkan, yang kita renungkan, maksudnya kita pikir, namanya renung itu kita pikirin. Yang kita pikirin adalah begini, aduh gimana gue mesti bayar uang sekolah, aduh gimana nih, besok gue mesti nih, gue gak cukup nih, ini gimana nih. Jadi selama satu harian yang kita renungkan, yang kita pikirin adalah kekhawatiran. Yang ada mikirin kerjaan ini, gue bisa gak nanti gue kawin gimana, nanti gue kawin ini punya gimana, nih gue gimana ya, aduh gue gak punya uang nih, gue gak cukup nih, karena belum laku nih, gak cukup nih. Jadi otak kita mikirin, renungin segala masalah. Yang ada di otak kita adalah masalah. Yang satu harian itu dipikirkan adalah gak ada uang, keluarga lagi begini, kerjaan lagi begini. Semua otak ini pikirannya itu namanya ngerenungin. Itu bisa berhasil gak? Berhasil gak? Apakah itu yang Tuhan katakan maka engkau akan berhasil? Ingat di awal saya katakan, firman Tuhan adalah aturan main. Suka atau gak suka, lu gak ngelakuin, gak dapat ya. Titik. Mau teriak-teriakan, mau ngomel-ngomel, mau marah-marah, percuma, gak akan terjadi apa-apa. Tuhan tidak akan berbelas kasihan. Saya udah ngalamin. Saya mau nangis waktu itu, gak berubah hidup saya. Enggak berubah. Saya ini ngelayani Tuhan dari umur 17. Saya berdoa sama istri saya, sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh ngelayani Tuhan. Saya benar militan untuk Tuhan. Saya militan. Saya ngelayani Tuhan. Hujan-hujanan, istri saya lagi hamil sekalipun, kita tetap latihan. Sekalipun anak saya masih bayi, tetap latihan. Saya militan. Tapi seperti yang saya katakan, tidak cukup. Enggak cukup. Dan itu tidak merubah hidup saya. Karena enggak ngerti. Karena dulu diajarin cuma hanya minta, doa, minta, puasa, minta, bahasa roh, minta, bahasa roh lagi, minta. Baca Alkitab, minta. Tapi otak tidak pernah berubah. Enggak sama dengan firman. Aturan main saya enggak lakuin. Nih orang yang nonton video atau di YouTube, tidak akan pernah berubah hidupmu kalau engkau tidak pernah sejalan ngikuti aturan main Tuhan. Tidak akan pernah berubah. Ini membuat saya
Jadi tidak menuntut Tuhan. Itu membuat saya ngerti apa yang Kristus sudah lakukan. Kalau dia udah ngomong sudah selesai, saya ngerti. Ketika dia mati katakan sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Belas kasihan Tuhan terhadap umat manusia sudah selesai. Dia tidak nambahin lagi untuk belas kasihan. Tidak ada tambahan lagi. Total 100% belas kasihan sudah diberikan. Berarti percuma kita minta belas kasihan. Kenapa? Karena sudah dikasih di kayu salib. Kita sering menuntut Tuhan, tapi kita tidak menuntut diri kita. Aturan main, benih harus ada di tanah, dia baru bisa bertumbuh. Benih firman Tuhan, aturan main harus ada di hati, baru bisa bertumbuh. Selama benih itu tidak bertumbuh, benih itu cuma hanya benih, tidak ada pertumbuhan. Camkan itu. Ngerti? Supaya kita tahu seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngotot ngoyo sama Tuhan. Enggak. Nah, jadi Tuhan ngomong sama Yosua. Mau beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Selama seharian masalah belum selesai, masalah masih ada. Tapi pikiran kita, gue percaya Tuhan firman yang katakan itu lo benih firman. Dia akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Dia pasti cukupin. Dia pasti berikan. Gue pasti cukup. Firman yang katakan gitu. Ketika ada serangan lagi masuk, mana lu belum bisa, mana lu masih begini. Firman ngomong seperti ini, Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Allah itu mampu. Artinya apa? Kita tuh ngerenungin satu harian itu bukan mikirin kekhawatiran. Nyaho tak? Yang kita pikirin adalah firman. Firman dan firman. Sambil kita ngerjain apa, ngelakuin apa, kita pokoknya otak kita, pikiran kita tenang. Firman yang ngomong seperti itu. Walaupun kita waduh salah lagi, gagal lagi, firman ngomong seperti itu. Jadi apa? Kita mau berhasil, betul kan? Semua dari kita tuh pengen berhasil, pengen beruntung, ya kan? Tidak punya masalah di dalam 5 aspek ini hidup kita. Semuanya nggak ada masalah, tapi itu semuanya hanya bisa kalau ada firman di setiap aspek hidup kita. Kesalahan, gagal, itu memang kita. Yosua pun ngalami kok, ngalami kesalahan. Tapi bukan berarti kesalahan itu membuat dia lari dari Tuhan. Dan itu tidak membuat Tuhan jadi meninggalkan Yosua. Kagak. Yosua salah. Ya sudah, akhirnya dia berbalik, dia ngerti salahnya di mana. Ya sudah, dia percaya Tuhan masih menyertai dia. Yang contoh si Abraham. Sekalipun Abraham istilahnya dengan ada si Hagar, bukan berarti janjinya Allah tuh gagal. Tapi memang bikin lama. Bikin lama. Yang akhirnya mendapat Ishak itu sampai ya puluhan tahun. Kenapa? Karena si Abraham yang salah, bikin lama. Jadi saya melihat gini, benih yang kita buat, yang kita tabur, yang kita taruh dalam hati kita, itu bisa mati. Udah tanam, mulai bertumbuh, kita kecewa marah sama Tuhan, menolak firman, matilah itu benih. Terus komplain sama Tuhan, Tuhan kok begini? Benih itu harus dipelihara, diproteksi,
Sampai itu benih itu menjadi bertumbuh dan kita ngelihat buahnya. Dan itu hanya bisa kalau otak kita ngerenungin firman Tuhan. Kalau otak kita mikir yang benar akan firman Tuhan. Walaupun masalah depan kita belum selesai. Kita masih susah, kita masih rugi, kita masih sakit, kita masih macem-macem gitu loh. Masih bermasalah gitu loh. Tapi selama kita memikirkan itu semua yang salah, ya udah hidupnya jadi salah. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, jadi otak kita pokoknya percaya. Masalah ada pokoknya percaya. Masih berantakan pokoknya percaya. Masih begini pokoknya percaya. Masih begini pokoknya percaya. Jadi istilah gini, otak kita tuh selalu lawan gitu loh. Pokoknya gue percaya. Itu arti kita benih itu tetap tertanam. Masih ada, masih bertumbuh. Ingat butuh proses. Sekarang saya semakin ngerti. Proses ini membuat saya semakin ngerti. Oke, saya nikmatin prosesnya sekarang. Kenapa? Gini loh. Masalah tergantung kita mandang, ini akan jadi membuat kita semakin dewasa, semakin pinter, atau semakin jatuh. Saya belajar dari kesalahan. Saya ngeliat kesalahan saya di mana. Oke, gue salahnya di sini. Saya ambil keputusan gini, gue akan jadi lebih pinter dibandingin dulu. Tuhan ngajar saya begini, ini seharusnya kita ngerti ya. Di keuangan kita harus punya minimal ada 3 bagian keuangan. 1 itu memang buat kebutuhan kita sehari, buat makan minum. 2 itu untuk investasi atau untuk pekerjaan. 3 buat pendidikan. Ini harus ada punya pos minimal 3 ini sebetulnya. Kalau nggak mampu, minimal nyicil dikit-dikit untuk pendidikan. Jadi untuk kita pertama adalah untuk kebutuhan sehari, kedua untuk investasi dalam pekerjaan, yang ketiga adalah untuk yang namanya pendidikan. Ini harus punya, kita harus pikirkan nanti anak kita sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu semua harus dipikirkan dan harus dicicil. Bukan asal. Nah, yang saya katakan begini. Semua itu dibutuhkan namanya proses dan pengertian demi pengertian. Ketika kita punya masalah, bukan kita menjadi orang yang jatuh, kemudian kita menjadi lemah, loser, orang yang kalah. Tetapi justru masalah itu membuat kita jadi terbuka. Dan kita yang terbuka jadilah orang lebih pintar dibandingin sebelumnya. Gue ternyata kerjaan gue cuma 1 lubang, 1 pintu. Secara 1 pintunya bermasalah, gue susah. Gue harus punya 2 lubang dong. 2 lubang ternyata masih bermasalah juga. Gue mesti punya 3 lubang dong, 3 pintu. Kita jadi lebih pinter. Bukan 1 lubang, 1 pintu aja. Bertahan di situ terus. Gak bisa seperti itu. Artinya apa? Setiap masalah kita tuh harus punya otak. Jadi orang lebih bijaksana. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pasti ngelakuin kesalahan. Tetapi jadilah orang yang pintar, jangan jadi orang goblok gitu loh. Di situ mulu gitu loh. Kok nggak pinter-pinter gitu loh. Saya akui untuk memulai sesuatu yang baru itu susah, saya akui. Nggak ada yang gampang di bumi ini. Ngerti ya? Di bumi ini nggak ada yang gampang. Butuh yang namanya belajar, proses, dan fight. Memulai sesuatu yang baru itu bukan hal yang sangat mudah. Enggak, itu setengah mati. Tinggal kita mau nggak melakukan yang menjadi seorang pejuang atau mental tempe.
Itulah kenapa anak saya kirim keluar. Mentalnya supaya bukan mental tempe. Dulu saya mental tempe, nggak ada yang ngajarin saya. Nggak ada yang ngajarin. Tapi karena akibat pengalaman demi pengalaman, ya ini karena hubungan saya sama Tuhan, ya Tuhan kasih tahu, kamu salah ya di sini, kamu begini. Membuat saya kira saya ngerti semakin lebih baik aja, otak saya semakin lebih baik. Nah, jadi pandang segala masalah itu, jadilah orang yang lebih pinter, lebih bijaksana. Yosua pun ngalamin ketika ke tanah Kanaan, dia pun ngalamin masalah, dia pun melakukan kesalahan. Tapi dia tetap berpikir bahwa Allah tetap menyertai dia. Nih, coba buka lagi satu lagi. Ini Kejadian seorang raja Israel ya. 2 Tawarik 20. S1, ini panjang ya. Yosafat ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang yang bertokan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Oke, sampai sini dulu. Saya terusin. Di sini Yosafat katakan jadi takut karena laskar yang besar itu benar-benar besar banget. Jadi Israel punya laskar, punya prajurit, tetapi di sini dikatakan laskar yang besar, berarti apa? Orang yang kasih tahu ini itu melihat benar-benar sangat besar sekali, membuat Yosafat ini jadi takut. Dan itu sebuah manusiawi. Maksudnya respon manusiawinya. Jadi akhirnya Yosafat ini cari Tuhan. Dia takut, dia cari Tuhan. Dia berpuasa. Oke, kita orang Kristen, kita mungkin ngalamin ya, mungkin penyakit, mungkin masalah uang, masalah keluarga. Kita mungkin jadi takut. Lumrah. Kita masih manusia. Tapi di sini Yosafat cari Tuhan. Nah, dicari Tuhan, jadi seluruh rakyatnya suruh puasa cari Tuhan. Nah, problemnya kita nih banyak orang Kristen. Oke, kita takut, kita cari Tuhan, akhirnya kita berpuasa. Kita jadi berpuasa. Nah, tapi beda puasanya beda nih. Saya potong aja deh ya. Jadi begini. Akhirnya si Yosua ngomong begini. Ketika itu ngumpul di bait Allah, di pelataran, dia ngomong, Tuhan, Kau adalah Tuhan yang besar, Kau adalah Allah yang dahsyat. Istilahnya, Kau memberikan kepada kami tanah ini adalah tanah yang memang sudah diberikan kepada Engkau. Jadi pada awalnya si Yosafat ini memuji Tuhan. Tuhan luar biasa, bla 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 segala macam. Nah, dikatakan kalau ada malapetaka, pedang atau hukuman, kami disuruh ke sini gitu loh. Di pelataran gitu, ngomong gitu ya sama Tuhan. Nah, terus dikatakan gini, ini sekarang ada Bani Amon, Moab, pegunungan Seir, ini sekarang datang mau nyerang kita. Nah, mereka mau balas lah, karena mereka dulu pernah, waktu bangsa Israel pokoknya pernah lah dianggap. Kemudian ini sekarang mereka mau datang, pengen ngusir kita, karena ini tanah milik mereka gitu loh. Nah, di ayat 12, coba ada nggak di ayat 12 ya? Enggak ada ya. Di sini saya bacain gini, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk melawan laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu.
Kita ngalamin gak apa yang dialamin Yosafat? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan lagi. Udah bingung total. Gua gak tahu lagi apa yang harus lakukan. Udah total enggak ngerti. Total gak tahu apa yang harus aku lakukan. Enggak ngerti sama sekali. Kita pasti pernah ngalamin kayak gitu. Betul gak? Karena pengalaman atau kejadian di Alkitab itu adalah kejadian manusia gitu loh, di mana manusia pasti ngalamin. Demikian saat itu Yosafat kan dengan laskan yang begitu besar. Pertama dia nyuruhkan puasa. Dia tuh memuji Tuhan. Terus dikatakan apa? Mata kami tertuju padamu. Problemnya orang Kristen, kita datang ke Tuhan, kita puasa, datang ke Tuhan ngeluh. Tuhan ini begini, Tuhan gak punya uang, istri begini, suami begini, Tuhan ini gimana, tolong. Jadi datang kepada Tuhan itu menangis, ngomongin masalah. Ini kesalahan daripada banyak pendeta ngajarinnya seperti itu. Di sini Yosafat ngomong apa? Dia memuji Tuhan, kebesaran Tuhan. Dia katakan, saya nggak tahu apa yang harus kami lakukan lagi, tetapi mataku tertuju kepadamu. Artinya apa? Matanya, pikirannya nggak tertuju ke masalah. Kita datang ke Tuhan ngomongin masalah. Betul nggak? Apakah Tuhan nggak tahu masalah kita? Makanya kita ngomongin lagi. Jadi beda. Yosafat sama kita beda. Yosafat memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, tetapi dikatakan mataku tertuju padamu, walaupun gak ngerti apalagi yang harus gue lakuin, pokoknya mata gue tertuju kepadamu. Itulah yang seharusnya kita orang Kristen punya sikap yang sama. Prinsipnya otaknya tuh gak ke masalah. Nah, tujuan daripada Yosafat adalah apa? Pengen tahu Tuhan ngomong apa. Akhirnya adalah seorang nabi, seorang Lewi. Dihinggapilah dengan roh Tuhan. Tuhan akhirnya ngomong melalui orang itu. Tuhan katakan, gak usah takut, engkau gak usah perang, aku yang berperang. Artinya apa? Ketika kita puasa, kita datang ke Tuhan, bukan mikirin masalah, bukan ngomongin masalah, tetapi apa? Minta hikmatnya Tuhan. Minta Tuhan ngomong sama kita. Melalui apa? Melalui pendeta? Melalui hamba Tuhan? Melalui apa? Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hati kita itu loh. Bukan minta ditumpangin tangan supaya Tuhan ngomong. Datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan. Yosafat tujuannya supaya dengar suara Tuhan. Kalau zaman dulu nggak ada Roh Kudus, gitu loh. Zaman sekarang ada Roh Kudus. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita doa puasa, nggak masalah doa puasa, supaya kita fokus sama Tuhan. Tapi tujuannya untuk fokus ke Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Dan waktu kita fokus sama Tuhan, supaya kita dapat hikmat. Nyahonte. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam diri kita semuanya ada.
Roh Kudus itu yang akan kasih tahu sama kita, inilah harus kamu lakukan. Ngerti nggak? Jadi nggak butuh orang lain. Makanya kalau firman kalau katakan yang di dalam perjanjian baru, bahwa engkau tidak perlu diajarkan lagi. Diajarkan. Maksudnya gini, Roh Kudus ada dalam diri kita, itu yang akan ngajarkan. Artinya apa? Kita ini bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu Roh Kudus. Ngerti nggak? Jadi siapa bilang kita harus butuh pendeta, hamba tumpangin tangan dulu, saya kayak gitu. Blow on gitu loh. Kenapa nggak ada yang ngajarin yang benernya kayak apa? Jadi ngandalin manusia. Akhirnya sekarang semakin ngerti. Ini loh maksudnya Yosafat, dia supaya dengar suara Tuhan. Gimana caranya? Dengan berdoa puasa. Akhirnya Tuhan ngomong melalui satu orang Lewi. Dan Tuhan katakan, tuh gak usah perang, gue yang berperang. Nah, Yosafat kemudian ngomong. Pagi-paginya mereka datang. Maksudnya mau hadap itu peperangan lah. Di ayat 20 ngomong begini. Ya, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Pagi-pagi datang, belum, masalah masih ada. Itu yang namanya tentara besar itu masih ada. Bukannya mereka udah kabur, kagak, masih ada. Tapi akibat Tuhan ngomong, si Yosafat ini percaya gitu loh. Maka dia ngomong ke bangsa Israelnya, jangan takut, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Artinya percaya sama Tuhan, pasti kuat, pasti yakin. Jadi percayalah kepada Allah. Walaupun masalahnya masih ada, tentaranya tuh masih ada di ujung sana. Dikatakan kamu akan berhasil. Dan kenyataannya memang ketika mereka menuju ke sana, itu semuanya nggak ada. Tentara-tentara itu semua saling membunuh satu sama lain. Jadi Bani Amon ngebunuh orang, perang sama Moab, gitu loh. Jadi penghadangan. Jadi Amon Moab berperang satu sama lain, udah mati, yang menang yang mana gitu ya. Kemudian bunuh ke yang bangsa Seir, pegunungan Seir, saling ngebunuh satu sama lain. Jadi mereka datang, orang Israel datang cuma ngeliat tuh pada bangke semua, dan itu ngelihat semua yang namanya emas segala macam. Semuanya begitu banyak. Sampai di sini katakan apa? Tiga hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Jadi mereka tuh nggak hilang, nggak keluar keringet. Pedang itu masih ada, tapi nggak dipakai. Mereka datang cuma ngambilin emas, perak, semua diambil-ambilin. Saking banyaknya, bayangin 3 hari ngambilnya. Orang Israel itu bukan ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Bayangin itu begitu luar biasanya gedenya itu laskar. Bisa bayangin nggak? Sampai begitu banyak itu laskar kan? Nggak mungkin barangnya dikit gitu loh. Berarti itu karena barangnya banyak, berarti laskarnya tuh gede banget gitu loh. Banyak banget. Sampai ngambilin sampai 3 hari. Jadi lumrah kalau Yosafat itu takut. Lumrah, tapi dia datang ke Tuhan. Waktu datang ke Tuhan, caranya bener. Nggak ngomel. Nah apa? Nggak ngeluh. Nggak ngomongin masalah. Tapi ngomongin apa? Tuhan engkau luar biasa. Engkau adalah dahsyat. Supaya apa? Dengan memuji, hati jadi tenang. Supaya apa?
hikmat itu turun. Yang kita butuhkan betul suara Tuhan. Nah, si Yehosafat ini akhirnya menang. Karena firman kata, percaya kepadalah. Percaya kepada nabi-nabi. Maksudnya yang tadi ngomong, maka kamu akan berhasil. Kita kan pengen ujungnya doang berhasil. Pengen di ujungnya doang kalimat berhasilnya, kata berhasil. Tapi sebelumnya gak dipikirin, gak dilakuin. Itu namanya benih. Firman Allah itu adalah benih. Dan benih itu mempunyai power yang luar biasa. Sekali lagi, ini aturan main Tuhan. Nangkap ya? Lu mau puasa, mau nungging, mau ngapain juga, maksa Tuhan tidak akan pernah. Ya, minta belas kasihan apapun juga, sakitin diri, nggak akan punya. Jadi ngomongnya tuh, tidak akan pernah bisa. Karena aturan mainnya adalah seperti itu. Nah, benih firman, kalau kita pelihara, sama gini. Benih itu mempunyai power yang luar biasa. Yang tadi saya katakan, itu benih di gua di kuburan Firaun itu 4.000 tahun itu tidak pernah bisa bertumbuh. Tetapi ketika ditaruh tanah itu menghasilkan. Artinya apa? Ada power di dalam benih tanaman itu, biji itu. Ada power yang luar biasa. Dan power itu hanya keluar kalau ada tanah. Coba Mima, kamu fotoin. Saya kasih gambar. Itu ada. Saya pernah cerita begini. Di tempat dia ada sebuah pohon. Wah, sebuah pohon. Cukup. Sini nggak kelihatan. Ada sebuah biji itu ada masuk ke celak-celak daripada batu karang, batu gede. Dan ketika itu taruh dan kena air, kena segala macam gitu ya, itu biji bisa memecahkan batu. Apakah bisa? Bisa membelah. Lihat betapa powerfulnya sebuah benih. Demikian firman Tuhan. Betapa powerfulnya seandainya tetap dipelihara. Nangkap gak? Jangan pernah meremehkan benih tanaman. Coba lagi. Ini pun sama di batu. Bisa menjadi sebuah pohon yang besar. Padahal bawahnya batu. Bagaimana mungkin? Itulah firman. Apa yang mustahil dijadikan tidak mustahil. Benih bisa melakukan hal yang luar biasa. Kemudian lanjut. Sekalipun kejepit, tapi selama benih itu, coba, ya mentok ya. Selama benih itu tetap dikasih makan, selama kita mempertahankan firman Tuhan, dijepit dengan masalah yang ada di virus pandemi ini, itu firman bisa tumbuh. Sekalipun usaha kita, kerjaan kita, apapun juga kejepit dengan masalah yang ada ekonomi di Indonesia, kalau kita punya benih firman tetap tumbuh. Amin.
Jangan pernah meremehkan benih yang bisa menghasilkan pohon. Ini pada kejepit sekalipun dia tetap bisa keluar dan bisa jadi sebuah pohon. Coba selanjutnya. Ini di tebing. Mana ada? Dia cuman hanya sampai di bawahnya tuh ada. Paling bawah itu ada yang namanya ya, ada ya, dia dapat makanannya di paling bawah ini. Tetapi dia bisa menjulur ke atas. Sekalipun itu yang namanya tebing. Sekalipun itu namanya batu. Artinya apa? Sekalipun ada masalah di dalam hidup kita, itu firman bisa cari jalan keluar. Amin. Bisa cari jalan. Asal ada makanan. Tetap ini akarnya tetap ada, paling bawahnya itu tetap ada tanah. Asal ada tanah. Jadi benih di dalam diri kita, sekalipun tubuh kita jelek, sekalipun tubuh kita bermasalah, sekalipun kerjaan kita bermasalah, dia itu mampu mencari jalan. Amin. Mampu, dia bisa cari jalan. Cuman yang penting itu tanahnya, benihnya itu mesti ada tanah. Benih firman itu tetap ada. Firman itu tetap ada nempel di hati kita. Nyaho ente. Saya ingin katakan bahwa firman Tuhan itu gak pernah gagal. Selalu akan cari jalan keluar buat kita. Pasti bisa gitu loh. Cuman hanya dibutuhkan itu tetap harus ada di tanah kita, di hati kita. Coba ini yang terakhir. Bisa bayangin bagaimana bisa pohon bisa seperti ini. Akarnya ada di tengah-tengah. Tapi tetap yang paling atas itu ada tanah. Akarnya masih ada tanah. Dan tanahnya itu memberi makan ke akar yang lain. Dan tetap bertumbuh. Lihat kekuatan sebuah benih. Itu bisa bereaksi di dalam segala keadaan. Nangkap gak? Yang penting itu ada tanah. Benih itu ada tanahnya. Pokoknya dia bisa numbuh. Dan dia walaupun dengan berbagai macam rintangan, tetap itu akar bisa bertumbuh. Akhirnya bisa jadi pohon yang gede. Ini pohonnya gede loh. Tuh lihat gede. Bukannya kecil. Artinya apa? Ada powerful di dalam benih tanaman. Ada powerful di dalam firman Tuhan. Amin. Percaya. Percayakan firman Tuhan yang bisa. Yakinin dong. Amin. Tapi ini bisa bertumbuh kalau kita renungkan. Kalau kita nggak renungin firman Tuhan, tapi renungin kekhawatiran, kebingungan, yang nggak bakal bisa numbuh. Firman Tuhan itu nggak akan bisa buat jalan keluar buat kita. Nggak ada pintu yang terbuka. Kenapa? Pohonnya mati, benihnya mati. Nangkep nggak sih? Ini yang Tuhan ajarin sama saya. Artinya apa? Kalau lu mikirin masalah, pohon lu mati, nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau mata saya tertuju pada Tuhan, pikiran saya tertuju sama Tuhan, dan firman selalu ada di bayangan di pikiran saya, di imajinasi saya ngomongin firman, otak saya dikuasai, dirasukin sama firman, dan saya bertahan. Nggak cuma seminggu, nggak 2 minggu, nggak sebulan, nggak 2 bulan, nggak 3 bulan, bertahun-tahun saya mempertahankan ini semua. Jelas
saya akan terobos. Saya akan berhasil. Karena itulah aturan main Tuhan. Ngerti? Jadi jangan berpikir bahwa itu prosesnya sebentar. Jangan berpikir hanya sesekali doang. Kamu punya iman hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ketika enggak terjadi apa-apa, kau marah sama Tuhan. Faktanya mana Tuhan? Saya sudah nunggu Tuhan. Saya sudah ngelakuin apa yang diajar Tuhan. Saya sudah begini-begini. Tuhan, mana faktanya kok gak ada? Gak ada perobosan. Semua ada proses yang harus kita lewatin. Yang kita jadi orang pintar juga. Kita harus ngerti kenapa nih lamanya. Kita harus ngerti apa yang harus dilakukan. Makanya seperti Yosafat, minta hikmat. Jadi jangan cuma doa doang. Ngerti gak? Jangan cuma minta doang. Minta pengertian sama Tuhan. Tuhan, apa yang lagi yang harus saya lakukan? Saya gak ngerti ini apa yang saya harus lakukan. Seperti Yosafat, saya gak ngerti. Tapi mataku tertuju kepadamu. Amin. Walaupun saya gak ngerti, tapi mataku, pikiranku tetap percaya sama Engkau Tuhan. Dan Tuhan bisa kasih tahu kita caranya. Dengan berbagai kejadian, Tuhan kasih tahu, ini loh. Tetapi kalau kita otak kita ke masalah, Tuhan gak bisa punya akses. Kita nutup pintu. Yang saya katakan, yang namanya kekhawatiran itu menutup, jadi penghalang, nutup. Itulah kenapanya kalau kita khawatir, kita gak dapat apa-apa. Sahasta pun gak bisa. Gak bisa ada langkah, selangkah pun gak ada. Karena memang kita nutupin dengan kekhawatiran. Mau berhasil? Lewatin dulu kekhawatiranmu. Kalau engkau bisa lewatin kekhawatiran, baru terbuka. Selama otakmu belum masih khawatir, belum terbuka. Kan kalau contoh kemarin kita perang, ya anaknya dalam alam roh yang ngomong, mau ke emak gua, lewatin gua dulu. Jadi kita harus ngalahin dia dulu, baru bisa. Karena dijagain. Demikian juga. Berkat di belakang, lu lewatin kekhawatiran gua, lewatin kekhawatiran dulu, lu baru dapat tuh berkat. Gampang nggak? Susah. Saya akuin nggak mudah. Saya akuin nggak mudah. Ya, untuk bisa melewati khawatir, untuk bisa menaklukkan kekhawatiran itu sangat, saya katakan itu nggak mudah. Karena itu tergantung mental. Kau mental pejuang atau mental tempe? Mental pejuang itu susah didapat. Susah didapat. Mental pejuang selalu berjuang. Mental tempe selalu mengeluh. Yang ada cuma nuntut. Makanya susah. Makanya untuk orang sukses itu sedikit. Yang jadi orang sukses itu dikit. Enggak banyak. Enggak banyak. Enggak banyak. Sedikit orang sukses. Kalau kita mau sukses, kita harus ngikutin ini firman. Jadi ketika ada kekhawatiran, fight. Lawan dengan firman. Lawan dengan firman.
Sampai pikiranmu tuh dirasukin sama firman. Benar-benar kerasuk, dikuasai. Jadi apapun masalah sedang ada, masih ada di depan kita, kita nggak takut. Pokoknya gue tahu Tuhan bukan jalan, Tuhan bisa. Gue nggak ngerti, pokoknya Tuhan bisa. Saya harap di sini kita bukan cuma hanya tentara Allah di dalam alam ruh, tapi tentara Allah di alam jasmani juga. Fight untuk hidupmu. Lawan kita, dulu saya sudah ajarkan, itu bukan masalah daging, tapi roh-roh di udara. Itu yang namanya pikiran. Itu berasal dari setan. Bisa gak kita menangin? Gak bisa, gak menang. Gak bisa, gak masuk tenangan. Gak bisa, gak dapat. Saya aja sempat, saya sempat kalah. Tapi saya balik, saya bangkit lagi. Saya lawan lagi dan saya jadi lebih baik, lebih pintar dibandingin dulu. Lebih pintar. Dulu saya sangat jaga pikiran saya. Tapi ketika saya buka celah, itu masuk. Akhirnya saya, itu pun masih boleh katakan gak 100%. Dalam arti saya ketakutan ya, khawatirnya. Sekitar 50-70%. Tapi Tuhan udah lihat, lu gak boleh kayak begitu. Saya istilahnya ditegur sama Tuhan untuk saya bangkit. Akhirnya saya bangkit. Tapi setelah saya mengalami kekalahan kayak gitu, kesalahan, saya jadi lebih pintar. Makanya saya bisa khotbah. Karena saya udah tahu, semakin ngerti, oh cara kerja setan kayak begini. Jadi, saya akan keluar sebagai seorang pemenang. I am a winner, not a loser. Bisa ngomong gitu? Bisa ngomong gitu? Hai laki-laki. Karena laki-laki yang paling penting. Bagaimana seorang keluarga? Akibat laki-laki. You are a winner or loser. Itu karena kepala rumah tangga. Bagaimana istri dan anak dijaga? Bagaimana istri semuanya hidup bagus atau tidak bagus? Itu karena suami. Bukan kita menuntut suami, tapi memang seperti itu. Makanya kalau firman katakan bersikaplah sebagai laki-laki. Itu untuk mau laki perempuan. Karena bersikap sebagai laki-laki itu si Paulus ingin tunjukkan, lu jadi seorang pejuang. Amin. Berjuang. Lawan, lewati kekhawatiranmu, maka engkau akan menemukan berkatnya Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu hanya bisa kalau waktu kita kerja, kita lagi dagang, kita lagi apapun juga, otak kita percaya. Ada serangan masalah saya, pokoknya gue percaya. Apapun juga percaya. Jadi otak dikuasai sama firman. Barulah engkau bisa menang. Dan itu nggak tahu, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita nggak tahu. Jadi berapa lama engkau bertahan otaknya? Tetap ada firman. Itu akan menentukan berapa lama engkau bisa dapat buahnya. Wow. Saya nggak mau lama-lama. Saya semakin ngerti. Kenapa Abraham bisa 25 tahun baru dapat anak? Kenapa Smith Wigglesworth sampai 6 tahun baru bisa dia dapat kesembuhan? Bukan karena Tuhannya yang punya timingnya, kakak. Karena mereka masing-masing pikirannya. Pikiran yang menghalang Tuhan untuk memberkati, untuk memberikan anak kepada Abraham. Pikiran yang membuat si Smith itu membuat dia tidak bisa mendapatkan kesembuhan itu dalam waktu sebentar.
semua karena pikirannya. Jadi selama saya bisa menguasai pikiran saya, setiap hari saya kuasai. Apapun juga tetap Tuhan, percaya. Semakin saya terkuasai, semakin cepatlah saya jadi seorang pemenang. Makanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nangkep? Kalau kita nggak cari kebenarannya Allah, kamu pasti kalah. Pasti kalah. Nggak mungkin, pasti kalah. Yang buat kita menang cuma Tuhan. Karena hubungan kita sama Tuhan. Kalau hari-hari demi hari kita enggak datang ke Tuhan, pasti kalah. Nggak mungkin kan? Makanya mencari Tuhan atau datang ke Tuhan tiap pagi itu adalah yang terbaik. Terbaik dari apapun juga. Jangan pernah hilang waktumu sama Tuhan. Karena itulah yang membuat kita bisa ngalamin terobosan. Kenapa? Karena itu semua butuh kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Kita gak bakal bisa. Gak bakal. Carilah Tuhan. Apapun yang terjadi, carilah Tuhan. Itu akan membuat kita akan tetap kuat. Kita tidak mudah dikalahkan. Tapi kalau kamu banyak bolosnya, banyak bolongnya ke Tuhan, ya sudah. Sama seperti tubuh kita nggak makan. Mungkin pagi nggak makan, nggak masalah. Siang nggak makan, malam nggak makan. Oke, puasa. Puasa nih 3 hari, coba keluar. Kenapa sih sama COVID? Nggak tidur, kena tuh pasti sama COVID. Kenapa? Tubuh langsung lemah, virus masuk. Demikian, roh kita nggak dikasih makan, roh kita lemah, virus masuk, pikiran negatif masuk, kalah lagi. Kapan dapatnya? Nangkep gak? Kapan mengalami terobosannya? Kapan bisa menangnya? Roh kita harus tetap kuat. Kita harus tetap kuat supaya apa? Bisa menangkal semua yang namanya serangan. Maupun secara tubuh jasmani kita, maupun secara tubuh roh kita. Cuman ya apa? Di pikiran. Kalau kita bisa menangin pikiran, karena kita punya hubungan sama Tuhan, hidupmu pasti jadi seorang pemenang. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Jadi kita harus bertahan. Bertahan. Ingat aturan mainnya. Benih harus ada di tanah. Firman Tuhan harus ada di hati. Aturan main itu ya. Jadi renungkanlah firman Tuhan selama malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Itu poinnya. Renungkan. Jadi jangan tuh minta ujungnya doang, beruntung dan berhasil. Tapi awalnya nggak dilakuin. Mimpi di siang bolong namanya. Nangkap ya? Saya ngomong fair apa adanya, karena memang seperti ini firman Tuhan dan saya pernah ngalamin seperti itu. Jadi saya tahu dulu kayak apa. Dan sekarang saya mengerti. Makanya sekarang saya lagi pertahankan otak saya, pikiran saya. Saya selalu pakai firman gini. Jalan orang benar itu lurus. Jalan orang benar itu rata. Tuhan merintis jalan orang benar itu rata. Tuhan membuat jalanku itu rata. Jadi saya pakai firman itu. Kita masing-masing harus punya. Ya, jangan ambil yang punya saya, ambil sendiri. Pakai itu, tanamkan di otak. Ketika lagi kita ngekerjain, ada masalah. Tuhan, aku adalah orang benar. Jalanku akan rata. Tuhan sudah membuat jalanku rata. Jadi ketika ada masalah, saya ngomongin itu. Ada
ada masalah saya ngomong. Kenapa? Supaya otak saya, pikiran saya nggak mikirin masalah. Jadi saya fight di situ. Dan sampai sekarang, sampai hari ini otak saya masih benar. Nangkap gak caranya? Kita masing-masing harus punya firman. Dan bertahanlah di firman itu. Pegang itu, terus tanam. Ya, biar dia bertumbuh, tumbuh sampai ngasih buah. Pas kita lihat buahnya. Thank you Lord. Gua menang. Amin. Gua menang. Itu seharusnya kita bisa teriak. Ayo, semangatin dirimu sendiri. Ngomong kepada dirimu sendiri. Pegang firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Itu artinya ya, bukan baca Alkitab itu selama 5 jam, 8 jam. Kita mesti kerja. Ya. Tapi ini maksud adalah otak kita, pikiran kita adalah firman. Itu maksudnya. Bukan otak kita adalah khawatir, dan khawatir. Amin. Oke, demikian firman Tuhan.